Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Saleh di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi tentang manfaat multimedia. Manfaat multimedia di berbagai bidang yang sangat membantu manusia untuk beraktivitas. Yang pertama, di bidang pendidikan. Yaitu tentang bagaimana multimedia dapat membuat siswa merespon pembelajaran dengan mengembangkan ide dan kreativitasnya. Yang kedua, multimedia dapat membuat siswa berinteraksi dengan teknologi yang berkembang dan terkini. Yang ketiga, multimedia dapat membuat proses pembelajaran yang menyenangkan karena menggunakan beberapa animasi dalam pembelajaran. Yang keempat, multimedia dapat menghibur siswa dalam proses belajar mengajar karena disampaikan dengan beberapa animasi-animasi. Yang kelima, multimedia itu dapat membuat siswa memahami dengan mudah isi pembelajarannya. Karena multimedia di bidang pendidikan sekarang berubah, dimana kalau dahulu itu proses belajar mengajarnya masih belum menggunakan multimedia. Yang selanjutnya adalah multimedia di bidang kesehatan. Bagaimana kita di lapangan kita tahu bahwa beberapa alat digunakan untuk membantu dokter, misalkan untuk mengetahui detak jantung seorang pasien dan ingin mengetahui organ dalam dengan menggunakan sinar X, dan juga memonitor aliran darah pasien oleh dokter itu menggunakan yang namanya komputer dengan beberapa fungsi multimedia, sehingga dokter dapat mudah mengetahui perkembangan atau proses dari kesehatan si pasien. Terus selanjutnya, multimedia berguna di bidang transportasi. Misalkan dengan menggunakan komputer, kita bisa mengatur jadwal transit dari sebuah pesawat di bandara yang dapat diprogram menggunakan komputer. Dan di dalam pesawat sendiri itu untuk penerbangannya menggunakan komputer dengan beberapa tampilan multimedia sehingga memudahkan seorang pilot dalam penerbangannya. Yang selanjutnya, multimedia berguna di bidang penerbangan, yaitu dalam ketinggian tertentu seseorang pilot dapat memprogram pesawatnya dengan menggunakan pilot otomatis yang dikendalikan dengan komputer. Yang selanjutnya, yang keempat, multimedia berguna di bidang jasa dan pengiriman, yaitu yang pertama, memudahkan pengiriman barang lebih cepat dan akurat dengan alamat pelacakan yang benar. Contohnya, ketika kita memesan barang secara online, di sana ada keterangan bahwa barang tersebut sudah dikirim, sampai di mana, dan akan diserahkan itu pas hari apa, seperti itu. Terus bisa mengirim email atau surat elektronik dengan menggunakan fasilitas Gmail atau Yahoo, atau menggunakan media sosial. Jadi kita tidak perlu lagi mengirim menggunakan kertas, tapi kita mengirim menggunakan file, di mana yang kita gunakan adalah fasilitas email atau sosial media. Sangat memudahkan. Yang kelima adalah di bidang industri otomotif, yaitu proses pembuatan rangka mobil, mesin, dan peralatan elektronik yang ada di dalamnya
dikerjakan dengan bantuan robot yang dikendalikan oleh komputer yang bisa memproduksi ratusan unit per bulan. Terus misalkan pembuatan unit sepeda motor, dimana sekarang banyak menggunakan robot yang dikendalikan oleh komputer. Yang keenam, fungsi atau manfaat multimedia di bidang jasa percetakan, pencetakan buku, koran, majalah, dan lain-lain. Semuanya sekarang dikerjakan oleh mesin yang dioperasikan oleh komputer, sehingga dalam waktu singkat dapat mencetak ratusan eksemplar. Yang nomor 7, fungsi multimedia atau manfaat multimedia di bidang konstruksi, di bidang jasa konstruksi adalah dengan menggunakan program AutoCAD yang sudah diinstal di dalam komputer dapat memudahkan insinyur dan arsitek untuk mendesain gambar konstruksi dengan model dan perhitungan yang akurat, cepat, dan tepat karena sudah menggunakan program AutoCAD. Jadi kita bisa merancangnya, bisa menghapus, menambah, mengurangi sehingga sesuai dengan keinginan user atau keinginan pembuat konstruksi atau jasa konstruksi tersebut. Yang kedelapan, manfaat multimedia di bidang industri perfilman, di mana kita tahu semua pembuatan animasi, efek-efek, perekaman adegan film dibuat menggunakan alat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Misalkan kita merekam adegan menggunakan kamera syuting. Ketika kita ingin mengeditnya, kita hubungkan kamera syuting tersebut untuk mentransfer file yang sudah kita rekam ke dalam komputer. Terus untuk membuat animasi dan efek-efek, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Yaitu kedelapan, manfaat multimedia di dalam memudahkan manusia untuk mengerjakan sesuatu. Ada beberapa bidang. Ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang jasa, dan juga bidang perfilman dan lain-lain. Semuanya 8. Yang terpenting ketika kita ingin membuat produk multimedia atau membuat sesuatu multimedia sehingga dapat bermanfaat kepada orang lain, yang pertama kita harus mempunyai yang namanya media. Bisa laptop, komputer dengan spek yang disesuaikan. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk belajar, dan belajar terus.